uri-uri budaya punika. Para pamireng RRI Malang Sentra Budaya, kula pun Evri Handika, pelantun lagu Malang Panjen Rame. Sumangga midhangetaken acara salajengipun. Nuwun. RRI Radio Tanggap Bencana. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang. Datang pameran Sutrisno Budaya ngaturaken Sugeng Siang dumateng panjenengan sami. Mliginipun dumateng kadang tani, kadang nelayan, kadang UKM, ugi sedaya pamidhanget ingkang remen kalian adicara Kiprah Indonesia. Wonten wekdal dinten menika pinanggihan malih kalian kru Kiprah Indonesia, kula Pak D, ugi wonten Teh Yuni ingkang wedal punika ugi sampun wonten samping samping kanan berarti. Gimana Pak D? Alhamdulillah, ini Pak D juga sudah siap menemani. Mendampingi ya. Mendampingi, menemani ya. Nah, untuk hari ini, nah ini kita akan membahas terkait apa ini? Iya, nah sekarang kita akan kalau kemarin ngobrol dari Poltekkes ya, sekarang kita ngobrolnya sama dari Unmer ya. Dari Unmer kembali ya. Ini kita mau ngobrol tentang pembekalan edukasi dan literasi keuangan tentang perencanaan investasi saham pada pelajar siswa SMK PGRI Pandaan. Wah, ini Pak D juga kepingin tahu ini jenis-jenis sahamnya ini ya. Termasuk Pak D ini kan pemula gitu ya. Nah, nanti kita konsultasi ke Ibu Eri Sulistiorini dari Unmer. Itu di depan Pak D sudah ada. Oh iya, sudah kelihatan senyumnya ya. Luar biasa ini. Memberikan motivasi dan semangat juga edukasi ini ya. Nah, ini bisa Siapa dulu Pak D? Iya. Saya nyapanya Rini, Rini atau saya manggilnya Ibu. Oh, Ibu Rini. Sulis, ya, okay. Tapi Pak D mau manggil apa, Ibu Eri, Ibu Sulis atau Ibu Rini? Panggilan yang familiar dan viral gitu. Apa itu? Enggak tahu. Ini tanyakan dulu nanti ya. Iya, baik. Selamat siang Ibu Lis. Ibu Lis apa Ibu Eri nih? Iya. Selamat siang Ibu Yuni. Iya. Pak D Karyadi. Pak D Karyadi. Iya. Selamat siang, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu Rini ya. Dan Pak D manggilnya Bu Rini. Iya. Mau Jeng Rini gitu ya. Enak Jeng Rini apa Bu Rini ya? Jadi Bu Rini Rene gitu ya. Rini Rono. Oh, Rini Rono. Iya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan prolognya dulu ya terkait topik tadi. Mungkin kita juga bisa tahu ya apa sih terkait saham ini, definisinya, juga edukasinya seperti apa. Monggo ini. Oke. Terima kasih sebelumnya Bapak Pak D Karyadi dan Ibu Yuni. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya di sini ingin sedikit men-share ilmu mungkin ya, informasi yang saya punya gitu ya. PGRI Pandaan gitu. Dan kebetulan ada kesempatan lagi untuk men-share di sini gitu ya. Nah, sebenarnya kegiatan ini
sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu ya, saya ingin cerita sedikit kenapa saya sampai mengusul judul ini gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi gitu ya, pengalaman perjalanan financial planning saya sendiri gitu ya. Jadi saya sebenarnya mempelajari saham itu juga tergolong baru. Terus belajar gitu. Nah, kenapa saya memilih saham? Karena ternyata saya bandingkan dengan investasi lain, saham ini lebih memberikan manfaat kepada saya secara pribadi gitu. Gitu. Nah, jadi selain bermacam-macam informasi tentang resikonya, keuntungannya, nah, dibandingkan dengan investasi sebelum-sebelumnya yang saya lakukan seperti emas, asuransi atau yang lain, menurut saya ini yang saat ini menurut saya nyaman saya lakukan karena bisa memberikan keuntungan gitu untuk saya secara pribadi. Seperti itu. Nah, saham sendiri kita kan masih awam gitu ya, termasuk Teh Yuni, termasuk Pak D. Ini katakanlah investasi awal ya, kepingin tahu secara mendetail yang beliaunya kan sudah pengalaman ya, dan sudah bicara untung gitu ya. Nah, kita juga ingin kita juga ingin sedikit untung lah ya, katakan gitu. Monggo ini. Oke, untuk pengertian saham sendiri, secara garis besarnya saham ini adalah surat berharga sebagai tanda kepemilikan kita terhadap perusahaan. Seperti itu ya. Secara pengertiannya seperti itu. Nah, investasi saham ini sendiri itu menunjukkan bahwa kita sebagai masyarakat bisa ikut memiliki perusahaan, tapi dalam jumlah persentase tertentu, karena kami hanya menjual belinya itu kan hanya melalui berapa lot yang mampu kita beli. Seperti itu. Jadi untuk harga ini melihat dari kondisi perusahaan ya. Karena saham sendiri setiap perusahaan memiliki harga yang berbeda-beda. Berbeda-beda, variasi gitu ya. Nah, ini yang biasanya pengalaman jenengan ini kita berdua ingin tahu ya, bagaimana caranya kita punya keyakinan dan tahu bahwa perusahaan itu sehat dan kita kepingin untuk investasi di sana. Sebenarnya ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan gitu. Jadi kita memang harus bisa membaca bagaimana kondisi fundamental dari perusahaan tersebut. Informasi itu sudah sangat dipublish sama perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek. Jadi kita sangat bisa mengakses informasi dari seberapa banyak hutangnya, seberapa banyak profitnya, seperti itu. Itu semuanya ada informasinya. Bisa dicek di Bursa Efek Indonesia atau platform lain banyak, Pak. Gitu. Jadi nggak bisa kita hanya berdasarkan kayaknya perusahaan ini besar, gitu ya. Kayaknya perusahaan ini sudah lama settle, sudah bertahun-tahun gitu ya. Sepertinya sudah ada trust di masyarakat, jadi long last gitu sepertinya. Nah, tidak semua perusahaan yang sepertinya itu sehat bisa kita yakini progres sahamnya itu juga baik. Jadi tidak bisa seperti itu saja. Jadi pemahamannya juga harus sangat mendalam. Wah, luar biasa. Jadi kita melihat perusahaan ini jangan seperti kita melihat manusia. Ya. Sehat secara muka ya, sehat secara badan ya. Perusahaan kan gitu, kelihatannya besar, nah ternyata manajemennya bobrok gitu ya. Betul sekali. Iya, berarti kalau kita naruhnya salah, perusahaan rugi, kita juga rugi ya. Nah, ini bedanya, ini lain lagi Mbak ya. Ini kalau mau dibahas lebih dalam, agak dalam juga. Oh, gitu ya. Tapi sedalam lautan kan bisa diselami gitu ya.
Yo bisa, sangat. Siapapun bisa. Oke. Ya, jadi Ya. untuk perusahaan yang sehat, ya sehat memiliki profit yang baik gitu ya. Harga sahamnya juga belum tentu baik. Oh. Kenapa? Karena saham ini kan di-trade-kan di yang namanya pasar modal. Pasar modal, iya. Nah, di pasar ini terjadilah jual beli, permintaan dan penawaran. Jadi harga saham ini yang menentukan adalah pasar itu sendiri. Oh, pasar. Jadi siapa yang menjual, siapa yang membeli. Jadi naik turunnya harga saham itu tidak tergantung dari kondisi perusahaannya juga, tapi juga tergantung dari kondisi pasar. Kondisi pasar gitu ya. Fluktuatif kalau gitu ya. Betul sekali. Mungkin bisa per menit naik, per menit turun gitu ya. Iya, Pak. Oh, berarti sangat fluktuatif sekali. Iya. Berarti kita harus terus melihat gitu. Nah, gini Pak, kalau bahas itu. Jadi di sini menurut pengalaman saya, kalau itu namanya kategorinya kalau kita mau pantengin terus, gitu ya, kita mau ngeliatin terus, ngawasin terus, satu hari itu pergerakannya seperti apa, maka kita itu termasuk ke dalam kategori yang trading, jual beli ya, investasi gitu Pak. Jadi orang yang melakukan investasi saham itu ada dua tipe memang. Jadi yang satu itu dia melakukan memang untuk investasi dan tujuannya untuk jangka panjang, tapi ada juga yang memang dijadikan trading. Jadi dia harus pantengin terus nih harga, sensitivitas harga itu dia sangat digunakan gitu ya untuk memperoleh keuntungan tadi. Gitu. Jadi tergantung kita mau di posisi yang mana, seperti itu. Saya posisi yang untung aja. Saya juga Pak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kemarin itu ada pendampingan edukasi dan literasi ya. Ini sasarannya kok di SMA gitu ya. Apakah dulu juga beliaunya ini juga mendapatkan ilmu waktu di SMA gitu? Monggo. Oke, terima kasih. Jadi saya kalau bisa katakan saya tahu ilmu saham ini sebenarnya baru, dan itu yang menginfluence juga suami saya sendiri gitu ya. Dia duluan, baru dia mempengaruhi saya. Gitu ya. coba kayak gini, akhirnya saya tertarik, lama-lama oke juga gitu. Nah, kenapa sekarang saya coba mengedukasi teman-teman di SMK gitu. Karena memang program ini kan menyasar masyarakat yang produktif, belum produktif dan tidak produktif. Nah, yang tidak produktif ini termasuk siswa-siswa gitu ya, dari PAUD sampai SMA, setingkat SMA atau pesantren dan lain-lain seperti itu. Nah, itu menurut saya kenapa tepat untuk diberikan edukasi ini, karena investasi itu, yang pertama, investasi itu diterapkan sedini mungkin, Pak. Sedini mungkin. Dan kenapa siswa SMK? Karena saya menganggap siswa setara SMK ini adalah yang bisa mengaplikasikan investasi ini. Karena investasi ini kan memiliki syarat tertentu, Pak. Syaratnya apa saja kira-kira? Jadi yang paling sederhana syaratnya adalah dia sudah punya KTP, dia sudah punya rekening di bank, seperti itu. Nah, tentunya di usia sedini SMA itu tadilah yang memiliki KTP seperti itu. Nah, dan mereka mungkin sudah memiliki uang saku yang cukup lumayan, daripada cuma dibelikan kopi kan gitu. Nah, mungkin dengan adanya edukasi ini saya bisa menginformasikan bahwa uang jajanmu ini sudah bisa lo disisihkan dengan investasi sederhana ini gitu. Berarti harga sahamnya itu juga bisa terjangkau oleh terutama oleh para pelajar begitu ya? Terjangkau, sangat terjangkau Ibu. Jadi dengan uang 100.000 ya, 100.000 kalau kita bisa membiasakan diri untuk menabung saham, istilahnya 100.000 itu menurut saya untuk anak SMA zaman sekarang itu bukan hal yang berat gitu ya. 100.000 setiap bulan bahkan itu sangat mungkin dilakukan oleh anak SMA.
Karena uang saku anak SMA sekarang ternyata jauh daripada zaman saya dulu gitu. Iya. Sama Jadi dengan kayak, Pak D itu. wah. Iya, Kalau iya, dulu iya. cuma 10.000, sekarang perbandingannya 100.000 ya. 100.000. Nah, ini salah satu juga mungkin diperkenalkan mulai sedini mungkin ya. Ini supaya apa? Nanti pemula-pemula penanam saham atau investasi ini tidak sampai salah ke invest bodong gitu ya. Betul. Iya, iya, iya. Atau mungkin Bapak Karyadi sendiri sudah pernah melakukan ini Pak, sudah pernah mencoba investasi di saham. Sementara ini investasi saya ke istri itu. Itu yang terbaik Pak. Iya, iya, iya. Ya, benar sekali Pak. Iya. Nah, mungkin pengen tahu juga ini Pak De bagaimana cara investasi Iya, di saham ini. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Nah, ada berapa macam sih investasi ini atau saham ini? Nah, yang kita kira baik untuk katakan seperti saya, seperti Pak D gitu, yang pemula gitu ya, supaya nanti kita akan semakin termotivasi gitu ya. Jangan sampai nanti kita ikut pertama sudah ada satu kendala terus gagal, itu kan kadang-kadang kita akhirnya malas gitu ya. Tapi bagaimana kita ketemu pertama, kesan pertama, dan kesan itu bisa melekat sampai kita punya semangat untuk lebih dekat gitu. Iya. Jadi kalau pengertian dari investasi sendiri ya Pak, investasi itu kan banyak sekali bentuknya dan macamnya, nggih. Seperti yang tadi saya jelaskan, saya pernah berinvestasi di emas, mungkin berinvestasi di asuransi atau tabungan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini investasi itu sebenarnya tidak ada ilmu pakemnya gitu Pak. Oh, Kamu gitu. mau investasi di mana, mau memilih saham apa gitu ya. Dan saya sarankan, mungkin banyak orang sudah menyarankan investasi itu jangan ikut-ikutan gitu ya Pak. Kita harus mencari tahu sendiri. Jadi sekarang itu kan banyak Pak komunitas-komunitas saham, Iya, iya. komunitas-komunitas yang saling menginformasikan, oh harga saham apa yang naik, harga saham apa yang sebaiknya tidak dibeli. Nah, itu cenderung akan menginfluence kita secara nggak sadar, Oh, gitu. akan kita ikut-ikutan, gitu ya Pak. Nah, sebaiknya kita mencari tahu sendiri informasi yang ada di bursa efek itu sebenarnya sudah cukup untuk membekali kita memilih saham yang mana, seperti itu. Jadi untuk pertama ini tips dari saya pribadi ya Pak. Iya, iya, iya. Nah, ini tips dari saya pribadi, sepengalaman saya, kalau mau mulai berinvestasi di saham itu sebaiknya kita mencari informasi yang pertama langsung dari bursa efeknya sendiri. Kita mencari perusahaan mana yang sehat. Yang sehat itu artinya laba dan hutangnya minimal kita tahu profitnya dan hutangnya seperti apa gitu ya. Nah, bagaimana rate-nya dia di pasar modal? Pasar modalnya. Apakah dia terus dalam 1 tahun terakhir misalnya Bisa. atau 5 tahun terakhir itu seperti apa? Apakah memberikan progres yang naik atau enggak atau gimana? Nah, itu kita juga bisa cari informasi sendiri. Nah, untuk mempermudah lagi di pasar modal itu ada yang saham yang diindeks gitu, Pak. Namanya diindeks. Jadi dia itu dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi saham-saham misalnya saya sebut LQ45. LQ45 itu adalah saham-saham yang memiliki kapitalisasi tinggi gitu. Jadi dia itu sudah layak sekali untuk dibeli untuk orang-orang awam seperti kita yang meminimalisir resiko. Jadi, nah itu bisa kita cek satu-satu karena kita tidak mungkin mengecek semua saham yang listing. Jadi kita bisa diringkaskan nih sama bursa efek, ada kriteria saham ini, ada yang LQ45, ada yang 30, nah seperti itu. Kita bisa saring dari situ. Kita bisa analisa, oh cuma 45 saja. Kita analisa gitu. Jadi itu tipsnya dari saya mungkin untuk pertama kita cek dulu saham-saham yang terindeks di Terindeks ya. Seperti itu. Nah, bisakah Itu kita untuk mencari yang lebih aman, misalnya kita komunikasi atau coba koordinasi dengan OJK misalnya, bisa ya? Oh bisa Pak, bisa. Iya, mungkin di sana ada daftar juga begitu ya?
Nggih. Tapi lebih mudahnya ya Pak, lebih mudahnya itu bisa langsung di Bursa Efek atau menggunakan aplikasi. Saya pribadi itu menggunakan aplikasi RTI seperti ini Pak, bisa kelihatan Pak. Nah, di sini kita bisa langsung buka berbagai macam saham yang sudah listing di Bursa Efek. Jadi seperti ini misalnya saya buka, saya pengen tahu fundamental dari BCA ngoten nggih. Itu saya bisa langsung ketik BCA, di sini semua data keuangan dari muncul BCA ini sudah muncul. Iya. Jadi tidak sesulit kita harus call center atau berkonsultasi. Nah, itu menurut saya lebih sulit gitu ya daripada cuma dari membuka aplikasi ini. Apalagi dengan mungkin kita karena kesibukan ya, tidak bisa memantau secara full katakan. Betul. Iya, mungkin hanya sebentar-sebentar gitu ya. Nah, itu saya Pak, tipe saya sekali. Jadi saya bukan tipe yang harus melotot di depan laptop atau depan HP gitu. Boten nggih, saya juga sendiri tipe yang investasi. Memang saya tabung untuk jangka panjang. Iya. Oh, berarti ada ya jangka pendek, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu? Ada Pak. Ada ya. Tergantung kebutuhan kita. Oh, berarti sama dengan menabung gitu ya? Iya. Sama. Kenapa Ibu? Enggak terdengar. Sistem penjualannya seperti apa? Kalau jual belinya gimana ya? Saya nggak bisa men-share screen soalnya. Saya tidak bisa mempraktekkan. Jadi saya atau mungkin kapan nanti kita berdua ke Umar. Untuk mulai mungkin ya ada yang bingung. Sekarang ini banyak sekali aplikasi ya. Aplikasi seperti saya sendiri ini punya 3 aplikasi ya. Dari yang paling mudah digunakan sampai yang menurut saya rumit gitu. Nah, yang mungkin Ibu pernah dengar atau Bapak pernah dengar itu aplikasi Bibit. Nah, ini yang gencar sekali promosinya. Iya. Ada Bibit, ada Ajaib gitu. Nah, di Bibit ini kita tinggal download aplikasinya. Di Play Store ya? Kenapa Pak? Di aplikasi Play Store ya? Nggih. Nah, Bapak mungkin nanti sepulang dari sini bisa mempraktekkan. Jadi iya Pak, karena sangat mudah sekali menurut saya Pak. Mudah, syaratnya nggak susah, dan nilai investasinya sangat terjangkau ya. Nah, di aplikasi Bibit ini kita bisa download. Mungkin kita akan memasukkan biodata, nomor rekening dan lain-lain. Nah, di situ sudah ada pilihannya Pak. Ada kamu mau investasi di saham apa, itu sudah ada pilihannya. Jadi nanti kita tinggal pilih yang beli atau yang jual seperti itu mudah sekali Bu. Saya tidak bisa mempraktekkan karena HP gitu ya. Lebih gampang lagi nanti kalau kita investasi dititipkan aja gimana? Ini Mbak Rin. Boleh Pak, nanti ikut yang bodong Pak. Gitu ya. Tapi secara itu ada ikatan hukum enggak ya? Kenapa Ibu? Ada ikatan hukumnya enggak ya? Ada ikatan hukum enggak? Oke, jadi semua kegiatan investasi saham ini berada di pengawasan OJK. OJK ya. Jadi tidak perlu takut ini investasi bodong, karena juga ada bank penampung untuk dana nasabah juga. Gitu ya. Jadi semuanya sudah sangat terintegrasi seperti itu. Jadi sudah dibilang cukup aman untuk melakukan investasi saham di Indonesia. Gitu. Nah, mungkin dari saham yang mungkin kita tanam gitu ya, mungkin dari ininya bunganya kita bisa melihat apa enggak? Oh bisa ya. Keuntungannya bisa dilihat terus ya. Bisa langsung dilihat Pak. Pengaruh apa enggak dengan mata uang, misalnya kita dolar gitu, dolar turun, kita turun, dolar naik gitu? Enggak ya? Iya, ada pengaruhnya, tapi yang paling besar pengaruhnya adalah kondisi pasarnya sendiri, permintaan dan penawaran dari pasar saham itu sendiri yang paling besar pengaruhnya. Oh begitu. Ya karena kita ini kepo, kepingin tahu sedetilnya. Iya Pak. Karena modalnya ya
pas-pasan ya. Nggih. Belajar aja ternyata bisa gitu. Iya. Itu di apa ini? Kalau kita mau membeli saham itu artinya menanam sahamnya itu di jenis-jenis perusahaan apa gitu? Mohon maaf Ibu, sepertinya mic Ibu. Iya nih Tidak sebentar. nyala. Mm-mm. Jadi saya kecil sekali. Pak D. Nah, ini sudah ada nih Pak D. nih. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ini sudah jelas. Jadi ya. gitu, untuk menanam saham ini kira-kira kita apa ya tadi Pak Dek? Aku jadi lupa. Mungkin ada semacam perusahaan ini yang kita pilih. Nah ini kira-kira perusahaan yang memang bonafit gitu ya. Nah mungkin, kira-kira perusahaan apa yang kiranya kita itu lebih apa sek Di gitu bidang ya? apa gitu ya? Mungkin perdagangan atau apa perumahan itu apa ya? Seperti itu ya. Jadi monggo ini. Nah, untuk pilihan saham yang menurut saya sangat recommended gitu nggih. Jadi yang pertama itu dari sektor perbankan. ya. Sektor perbankan, nggih. Yang pertama itu bisa dicek nanti mungkin saham dari BCA dan gitu. juga BRI. Itu progresnya untuk Lebih jelas 5-10 gitu tahun ya? terakhir selalu naik. Gitu ya. Jadi persentase kenaikannya cukup tinggi. Kalau untuk sektor perbankan, saya bisa menyarankan BRI dan juga BCA. Tapi ada juga mungkin karena harga per lembar sahamnya itu untuk BCA sudah sangat tinggi, nih, Pak. Sudah sangat tinggi, BRI juga sudah lumayan mulai tinggi. Mungkin bisa beralih ke sektor lain yaitu seperti consumer good atau sahamnya Sido Muncul. Jamu itu Saham ya. Sido Muncul itu tergolong masih sangat murah, tapi memiliki progres yang sangat baik. Nah, Banyak sih Pak, banyak. Iya, yang iya, lain-lain iya. juga Pak. ojo sampai aja nanam saham nang Bang Titil. Iya. Nah, kemarin ini yang diedukasi ya, ini dari SMK Pandaan. Ini bagaimana responsif dari siswa-siswinya? Yes. Jadi kegiatan kemarin itu sebenarnya saya ada keraguan karena anak SMA itu kan mungkin belum mengenal investasi, bahkan untuk saham. Investasi saja mungkin masih kurang. Nah, saya sebenarnya memiliki ketakutan gitu ya, ngerti nggak ya mereka ketika saya ngomong seperti itu. Nah, tetapi setelah saya coba, terus ada sesi tanya jawab gitu ya. Ternyata mereka sudah memberikan respon yang baik menurut saya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan mereka seperti Bu, kalau misalnya saya itu pengennya investasi di emas, kira-kira gimana? Resikonya apa? Gitu. Terus menjanjikan atau tidak? Gitu. Jadi ada lagi pertanyaan yang Bu, investasi di saham itu tergolong halal atau tidak halal seperti itu. Jadi alhamdulillah respon mereka itu sangat baik dan ternyata dari tertarik untuk menanam saham. Kalau di bursa saham sendiri, nah itu kita ya itu tadi harus siap-siap apa selalu standby di depan komputer ini. Iya, kita harus selalu. Sama ini. Iya. Sama Bu Lis ya. Nanti kita coba ini masih di Dibenahin dulu sama teknisi. sudah terima kasih. Alhamdulillah. Kalau putus dengan nyamuk enggak apa-apa, tapi putus dengan kita merasa kehilangan ilmu, tambahan ilmu. Iya. Nah, ini masih terkait tadi ya, ternyata anak-anak muda di Indonesia ini sudah mengikuti perkembangan yang luar biasa, termasuk
penanam saham tadi ya, invest tadi ya, di luar dugaan gitu ya. Ya Pak. Mm-mm. Ya. Nah, kenapa kemarin tuh kok dipilih SMK Pandaan? Atau sudah di SMA-SMA lain sudah ada edukasi yang sama? Jadi kenapa saya menentukan itu akhirnya di Pandaan? Jadi sebenarnya kita juga terbatas sama aturan program ini ya Pak, program pemberdayaan masyarakat ini, karena sebaiknya dilakukan untuk area Malang saja gitu nih, Malang Raya. Nah, tetapi waktu itu saya coba, ini teknis ya Pak, kendala teknis. Jadi saya coba mencari SMK atau SMA yang berada di kabupaten, karena saya anggap kalau siswa di kabupaten itu informasinya mungkin lebih kebutuhannya akan lebih tinggi gitu daripada yang di kota. Nah, waktu itu saya coba koordinasikan, ternyata mereka banyak sekali kendala seperti sinyal, karena ini kan kegiatannya melalui Zoom ya Pak, jadi tidak offline. Jadi waktu itu saya koordinasikan dengan pihak sekolah, ternyata mereka terkendala dengan sinyal, lalu ada yang mungkin tidak memiliki HP atau apa. Nah, akhirnya saya mencoba mencari itu Pak, mencari mana sekolah mana yang mungkin mampu gitu ya memfasilitasi itu gitu. Akhirnya ada beberapa juga kendala yang dari sekolahnya sendiri merasa ilmu ini itu tidak diperlukan atau urgensinya kurang terhadap siswanya, atau karena belum waktunya gitu ya. Ilmu ekonomi ngaten Pak. Padahal semua orang itu bisa mengaplikasikan ini, mencoba investasi ini gitu nih Pak. Nggak selalu orang ekonomi yang harus menjalankan ini gitu. Tetapi ya laki-laki itu keputusan mereka, dan akhirnya saya memilih SMK Pandaan itu karena waktu itu saya kebetulan kenal dengan kepala sekolahnya, dan dia menyambut baik karena dia juga sedang sedang belajar saham. Akhirnya dia merasa oh iya ini penting, dan ini penting juga untuk siswa-siswinya kelak bagaimana menata keuangan seperti itu. Jadi alhamdulillah ada respon yang positif, seperti gayung bersambut gitu ya. Baik. Kendalanya cuma dari sekolahnya sendiri. Komunikasi. Harapannya sih kalau bisa semua sekolah bersedia itu saya senang sekali gitu Pak. Iya. Mengedukasi tentang saham ini. Ikut edukasi tatap muka apa kendalanya? Misalnya ke organisasi, katakan ibu-ibu gitu, atau selalu harus Zoom? Ya, maksudnya memberikan edukasi yang bertatap muka, hadir langsung ke pertemuan begitu? Enggak bisa? Bisa Pak, cuman karena sangat bisa. Cuman memang karena kemarin pelaksanaannya ini pas tanggal 28 Oktober 2021 ya. Jadi itu lagi COVID gelombang kedua. Jadi sekolah belum mengadakan offline. Jadi tidak mungkin kalau diadakan secara offline. Jadi solusinya kita pakai Zoom aja. Dan alhamdulillah lancar. Tapi untuk planning ke depan mungkin sudah bisa tatap muka gitu ya. Bisa, pengennya lebih enak tatap muka Pak. Jadi nggak cuman kayak dengerin orang ceramah ngotot ya Pak, tapi prakteknya lebih enak gitu. Nanti bisa merampas ke ibu-ibu, soalnya supaya ibu-ibunya juga tidak tadi investasi bodong ya. Iya betul. Ini adalah niat mulia gitu. Satu sisi mengajak untuk lifestyle gaya hidup yang bisa menabung ya, mengikuti perkembangan ya. Dan awet muda, kalau megang uang terus lihat awet muda. Selalu ceria gitu ya. Iya, auranya lain dengan kita. Kita kalau auranya lagi seger hanya bulan awal-awal gitu ya. Iya, kalau pertengahan gini ngantuk aja gitu. Tapi Bu Rini enggak sepanjang hari karena terus gini ya. Enggak Pak, sama aja.
Salah aja. Tapi diamini aja enggak apa-apa. Amin. Nggih. Amin. Diamini saja. Gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan juga kendala-kendala yang mungkin bisa diketahui oleh pendengar juga penonton di YouTube ini. Nah, supaya masyarakat itu lebih aman untuk berinvestasi. Kan investasi itu kan niatnya mencari tambah ya, bukan malah kurang gitu. Nah, mungkin ada garis-garis yang perlu diketahui oleh masyarakat biar apa yang diinginkan bisa tercapai dengan baik gitu. Monggo. Oke. Oke, jadi mungkin yang perlu banyak orang tahu, yang pertama itu investasi di sini bukan untuk biar kita cepat kaya gitu. Iya. Jadi investasi itu hanya mengalokasikan dana kita itu agar nilai uangnya itu tidak berkurang seperti itu. Jadi kita memiliki keuntungan, keuangan kita itu aman, tidak tergerus oleh waktu nilai mata uangnya. Nah, orang itu kadang beranggapan kalau saya investasi di sini kayaknya menguntungkan, kayaknya cepat kaya, kayaknya saya bisa cepat beli mobil. Nah, itu menurut saya pandangan yang salah gitu ya. Semua investasi itu pasti memiliki resiko. Nah, bagaimana kita mencari resiko yang paling rendah kan seperti itu. Nah, makanya kenapa saya menyarankan saham ya. Jadi ketika saya bisa kalau boleh saya membandingkan ini Pak ya. Menabung dan investasi itu tentunya dua hal yang sangat berbeda. Tentunya sangat berbeda. Jadi ketika saya menabung di BCA dengan saya berinvestasi saham BCA, tingkat pengembaliannya itu jauh berbeda. Kenapa saya menganggap saham lebih baik? Karena kalau kita kembali lagi bicara tentang data gitu ya. Kalau saya menabung uang saya di BCA gitu ya, berupa tabungan saya taruh saja, maka uang itu akan habis, lama-lama akan habis karena ada biaya administrasi, biaya lain-lain gitu ya. Mungkin Bapak sama Ibu juga pernah merasakan di bank-bank manapun sama gitu. Tapi ketika saya taruh uang saya itu di sahamnya BCA, kenapa saya menyebut BCA? Karena BCA ini memiliki persentase keuntungan yang baik ya. Jadi kalau kita misalnya hari ini saya beli harga sahamnya BCA itu sebesar 5.000, satu tahun yang lalu saya simpan, saya ambil tahun ini karena data yang saya peroleh tahun ini kenaikan harga dari harga saham yang tadinya 5.000 Pak, sekarang itu sudah naik 19,98%. Jadi keuntungannya akan sangat jauh berbeda dengan menabung. Kalau menabung kita akan simpen aja uangnya, Tapi kalau kita masukkan ke saham itu namanya investasi dan mendapatkan keuntungan. Atau kita contohkan yang lain mungkin deposito, gitu. Kalau tabungan kan kita simpan aja. Mungkin ada orang lain yang saya investasi di deposito aja. Biar resikonya minim, biar resikonya minim, saya nggak terpengaruh harga pasar naik turun nanti resiko. Ya. Tapi nyatanya bunga deposito BCA itu dalam 1 tahun ini hanya sebesar 1,9%. Artinya kalau kita punya uang 10 juta, karena deposito itu juga ada minimalnya ya Pak, investasi yang mahal menurut saya. Gitu. Kalau di BCA itu kan 8 juta minimal ya. Anggaplah kalau kita punya uang 10 juta, berarti 1 tahun lagi kita cuma akan ketambahan uang 1.190.000 saja. Belum pajak bunganya, Tapi kalau kita tahun kemarin kita taruh di sahamnya BCA, kita dapatnya itu bukan 1,9 tapi 19%. Seperti itu. Jadi selisihnya sangat jauh gitu Pak. Nah, kenapa menurut saya saham ini sangat patut dipelajari. Iya. Ini hitungannya kalkulasinya ini per lembarnya gitu ya. Kita tinggal ngeping gitu aja ya. Betul. Tapi kita kalau di saham itu belinya lot
Iya Pak, Iya, iya. satu lot per 100 lembar. Per 100 lembar. Jadi Ya. harganya itu dikalikan dengan 100 seperti itu. 100 lembar itu tadi ya. Menabung ini kan bisa kapan saja ya. Mm-mm. Kita mau menabung hari ini, besok diambil bisa. Gitu. Mm-mm. Untuk saham Bisa sama misalnya. Jadi ada saja juga bisa ya. Untuk saham, Kenapa Bu? untuk sahamnya sendiri kapan saja juga bisa dijual gitu. Atau ada jangka waktu boleh dijual setelah sekian bulan gitu. Kalau di saham gitu. begini, maksudnya Teteh ini, apakah kita menanam saham atau invest itu bisa diambil sewaktu-waktu kita membutuhkan, atau ada jangka waktu tersendiri dan tidak boleh diambil gitu? Oh, enggak Mm-mm. ada yang mengikat ya, nggak ada yang mengikat Nggak kita ada ya. sebagai pembeli itu tidak ada. Jadi mau ibu sekarang beli, nanti sore dijual itu terjadi. Boleh. Nah, jadi kalau ibu memang bukan termasuk yang investor, tapi ibu termasuk yang trading, itu polanya memang seperti itu. Jadi Iya. mereka kebanyakan saya beli pagi, Mm-mm. nanti kalau sore itu ternyata naik, saya bisa langsung jual. Oh, Mereka bisa untung seperti itu. Jadi nggak ada jangka waktunya. jadi ini instingnya, prediksinya ini harus betul-betul bagus gitu ya. Betul. Oh, iya. Memang belajarnya nggak bisa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kata dia. Iya, Memang iya, harus iya. sudah dibiasakan. Harus sudah kebiasaan. Berarti sampean gak bisa masak berarti. Terus lihat gitu. Ya. Cepet-cepet jual. Nah, itu berarti masak. Nah, ya. tapi memang kalau perempuan nggak bisa Pak. Iya, Mungkin iya. Ya, kalau perempuan tidak bisa mengambil tipe yang trading. Yang trading saya ya. sendiri pribadi karena saya Mm-mm. juga punya kerjaan, saya juga ngurusin rumah juga, Mm-mm. investasi itu tadi Pak. Saya tahu aja, saya percaya tahun depan uang saya akan bertambah. Oh, gitu aja ya. Jadi nggak ribet gitu loh. Pak. Mm-mm. Di satu Saya juga sisi. nggak mampu kalau setiap saat saya lihat nggak. Iya, yang trending gitu ya. Cari yang aman tadi ya. Berarti kita investasi yang aman, nanam saham yang aman itu berarti uang yang sudah memang katakan sudah tidak masuk dalam anggaran belanja gitu ya. Berarti Betul Pak, betul. Jadi jangan sampai melakukan investasi di saham itu dipaksakan lah katakan. uang panas gitu Pak. Uang panas istilahnya. Harus uang yang dingin. Yang dingin. Ya Ya. memang alokasinya untuk menabung. Seperti itu. Karena kan salah kaprah kalau misalnya saya mau investasi tapi saya ngutang dulu, hutangnya boleh nggak? Nah itu kan salah Pak. Iya. Itu namanya gali lubang Nah, tutup jadi- lubang gitu ya. Iya, karena tetap investasi saham pun punya resiko. Iya. Nah, kita nggak tahu ya resikonya itu seperti apa ini. Nah, ada beberapa macam resiko sih yang harus kita antisipasi gitu. Nah, resiko yang pertama tentunya ketika harganya turun. 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 Kita pasti mengalami kerugian. Mm-mm. Tapi jangan panik ya. Namanya fluktuasi harga Iya. itu sangat wajar. Jadi kalau kita tahu-tahu hari ini beli harga 5.000 nanti jadi 4.500 ya di sore itu kan tutupnya pasar modal itu kan jam 4 sore ya Pak. Iya. Jam 4 sore tahu-tahu harganya turun jadi Gratis gitu ya. 4.500 ngoten nggih. Berapa lot kita beli ya harganya berapa uang kita gitu kan. Nah, kita harus membiasakan diri ya memang seperti itulah pasar. Iya, Suatu iya. saat akan naik. Suatu saat pasti akan naik lagi. Makanya kembali ke pemilihan saham apa yang sehat, yang Iya, memiliki iya. fluktuasi yang oke gitu Pak. Iya. Jadi jangan sampai salah beli saham karena ada juga yang memang resiko terburuknya ya kamu minus sampai perusahaan itu bangkrut itu ada gitu ya. Berarti- Tapi kan kembali lagi sampai dia tutup listing itu ada. Oke. Tapi kita kan harus tahu sebelum kita beli itu siapa perusahaan apa yang
kita pilih kan ngoten nggih. Jadi jangan sampai lah, kalau bisa sebelum beli itu kita harus benar-benar menyaring apa perusahaan apa sih yang mau saya beli itu, seperti itu. Kan, jadi resikonya tetap ada, kerugian sampai 0 itu ada Pak. Ada ya. Jadi tergantung kita. Berarti kadang-kadang kan sekarang ini jangan takut ya Pak. Sekarang ini kan kemajuan digitalisasi, kemajuannya mengedit dan sebagainya, merekayasa, kan banyak semacam perusahaan di media itu bagus sekali, semuanya manajemennya bagus ya, ternyata itu abal-abal gitu. Nah ini bagaimana membedakan abal-abal dan yang informasinya itu gimana membedakan yang abal-abal dan yang asli itu? Okay. Jadi satu-satunya informasi yang sampai sekarang saya jadikan patokan dan itu sudah terpercaya, ya saya pakai informasi yang resmi dikeluarkan gitu, ya, oleh Bursa Efek. Itu sudah pasti akurasinya tepat, bukan hoax ya. Pasti benar gitu. Nah, kita harus cuma ke sumber yang terpercaya saja. Kalau kita ngelihat kayak isu-isu di Instagram atau di grup-grup saham, itu saja menurut saya juga tidak boleh 100% percaya. Kita juga harus hati-hati karena kembali lagi jangan beli saham itu ikut-ikutan. Kita harus analisa sendiri. Gitu. Berarti ada informasi jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Bener Pak, jangan ikut-ikutan. Kadang grup-grup saham itu juga menjerumuskan gitu Pak. Jangan semua percaya sama grup saham itu, jangan. Iya. Terus cari tahu sendiri yang mau kita beli itu apa. Nah, mungkin itu yang saya katakan bahwa yang harus kita antisipasi, yang abal-abal tadi itu ya. Dan kita kadang-kadang tidak sadar, kita merasa tergendam gitu ya. Tergendam lah ini. Nah, luar biasa rayuannya, terus ini macam-macam gitu. Nah, kebanyakan kan masyarakat korbannya kan di situ. Dia tidak paham tapi dengan iming-iming yang ini bunganya besar dan jaminannya bagus. Nah, itu kadang-kadang kita merasa ya itu tadi tergendam tadi, wis ikut ae. Nah. Ya, itu tadi Pak. Makanya kita sebelum investasi ya, kita nggak boleh juga menutup diri, menutup diri atas informasi apa yang beredar. Tapi kan kita bisa menyaring ya Pak, menyaring informasi mana sih yang mungkin ini valid atau tidak. Kayak saya sekarang menginformasikan, mengedukasi tentang saham. Mungkin banyak orang yang apa sih saham, saya nggak percaya. Kayaknya nggak gitu deh, nggak semulus itu. Iya memang benar, tidak semulus itu. Saya sendiri juga selama 2 tahun terakhir saya juga mengalami pasti kerugian, tidak akan semulus itu juga. Tapi kan saya bisa memilah informasi mana yang terpercaya dan tidak, seperti itu Pak. Jadi semua investasi, nggak cuma saham, kalau bisa kita cari tahu sendiri sumber yang akurat itu di mana. Apa sih bedanya investasi, penanam saham dan asuransi? Nah, ini setahu saya nih Pak. Setahu saya. Nah, kalau asuransi, saya sendiri pernah ikut asuransi kesehatan ya, waktu itu kesehatan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah ikut asuransi kesehatan. Nah, untuk mengajak orang ikut asuransi itu, menurut saya kok informasinya itu kurang transparan waktu itu ya. Jadi ini pengalaman saya pribadi. Jadi saya ikut asuransi kesehatan, saya kan antisipasi ya, saya tertarik karena antisipasi ketika saya sakit, minimal ada uang yang ditalangi dulu, Tapi ternyata ketika klaim itu tidak lebih besar daripada cicilan saya, maka cicilan saya akan hilang semua. Maksudnya itu tidak ditransparasikan informasi itu. Jadi saya itu nggak tahu gitu. Jadi waktu itu saya agak gelo gitu kalau ikut asuransi itu ya. Nah kalau saham ini kan saya bisa atur sendiri ritmenya.
saya bisa alokasikan. Jadi di saham itu Pak, kalau di aplikasi Bibit ya misalnya, itu ada pos-pos khusus. Jadi Bapak mau alokasi dananya untuk beli rumah kah, beli mobil kah, beli dana pensiun kah, itu ada posnya sendiri. Jadi kita bisa mengatur keuangan kita sendiri itu lewat satu aplikasi itu Satu saja. aplikasi itu ya. Jadi resiko itu ada karena kita sendiri kan gitu, bukan karena lembaga lain kan. Gitu. Iya. Iya, risiko tanggung sendiri. Kalau misalnya rugi ya yang kita salahkan kita sendiri gitu ya. Karena salah pilihan tadi ya. Salah pilihan, mungkin salah prediksi ya. Itu luar biasa gitu ya. Tapi untuk mempelajarinya butuh waktu berapa kira-kira? Minimal 1 bulan? Untuk kalau paham, untuk gitu. mengenal saham itu mungkin bagaimana saya menganalisa perusahaannya, saham apa yang layak, terus gimana jualnya, gimana belinya, timingnya, ya mungkin ini lagi-lagi nggak sama ya Pak setiap orang, intensitasnya juga nggak sama, Nggak itu sama tergantung seserius mana gitu ya. Kalau saya sendiri karena saya sangat jarang gitu ya, karena saya bukan tipe yang rajin intip-intip saham gitu. Saya sendiri juga lama Pak, mungkin bisa 6 bulan, 7 bulan ngotot. Gitu ya. Tapi Memang alhamdulillah belajarnya pelan-pelan sambil learning by doing lah Pak. Jadi Oke. kita tekan sambil kita pelajari sendiri ritmenya seperti apa. Oke. Nah, ini bisa diinvestkan ini sama punya Mas Sunarko. Nah, ini dialog kita di kesempatan ini kayang sekali dan mohon maaf kalau kita memang kepo, ingin tahu dan kepingin tahu sejauh mana ya, walaupun sedalamnya laut saya akan menyelam sampai des. Ya. Paling enggak ini dari sini nanti kalau kita penanam saham terus berhasil pasti kita ingat, oh iya ini ilmunya dari Bu Rini ini ya. Amin, alhamdulillah ya Pak. Okay. Nah mungkin semoga bermanfaat. Amin. Sebelum kita akhiri acara dialog ini karena keterbatasan waktu ya, sebetulnya kita masih banyak sekali pertanyaannya, tapi karena dibatasi oleh waktu mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement yang poin-poin yang penting yang tadi belum disampaikan, yang sudah ada unek-unek yang mau disampaikan ke masyarakat luas, monggo. Oke, saya ingin mungkin menyampaikan sedikit informasi gitu ya, khususnya untuk adik-adik yang kemarin di tingkat SMK, SMA gitu. Jadi mulailah kita membentuk habit untuk berinvestasi ya. Jadi trennya sekarang itu sudah bukan lagi menabung. Trennya sekarang itu sudah beralih ke investasi. Karena investasi itu lebih baik daripada menabung. Menabung saya tidak katakan tidak baik. Menabung itu baik, tapi ada yang lebih baik daripada menabung, yaitu investasi. Kenapa saya sarankan investasi saham? Karena saya sendiri atau mungkin teman-teman suatu saat bisa mengcompare investasi apa saja gitu ya, entah deposito, emas, asuransi, tabungan. Kalian bisa compare sendiri mana yang menurut kalian sesuai dengan pendapatan, sesuai dengan waktu gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bentuklah habit kita berinvestasi sejak dini, karena itu untuk masa depan keuangan kita yang lebih baik, seperti itu. Mungkin itu saja Pak, saya nggak bisa berpesan banyak-banyak karena pengalaman juga masih sangat minim. Tadi nanti pesan melalui WA aja enggak Bapak. Iya. Nah, ini tadi masukan yang luar biasa ya. Jadi kita menanam saham ya. Sekarang bukan zamannya nabung, tapi nabung bukan berarti tidak baik. Sekarang eranya penanam saham atau investasi ya. Lebih baik lagi, kepingin hasilnya double dan itu yakin Anda beramal yang ikhlas ya. Ya betul Pak. Ya, itu pasti diganti oleh Allah double. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih untuk Bu Rini. Nanti kita ketemu lagi ya.
Jangan bosan-bosan nanti. Sama-sama Bapak, Iya. Ibu. Oke, nanti ada ilmu-ilmu yang baru terkait perkembangannya investasi dan penanam saham gitu ya, di pasar sahamnya juga ya, di Indonesia khususnya ya. Oke. Terima kasih dan monggo ini di sini maju aja untuk closingnya situ nggak jelas. Monggo. Kita berharap nanti justru ini yang punya perusahaan kita nanam saham. Nah, itu yang lebih enak itu. Sampai sini. Ya, sudah di Sini aja ya. Cukup ya. Perbincangan di siang hari ini dengan Ibu Eli Listiorini. Ya. Dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali ya. Tentang pembekalan edukasi dan literasi keuangan tentang perencanaan investasi saham pada pelajar siswa SMK PGRI Pandaan. Jadi tentunya kita sudah menambah satu ilmu lagi, Tambah satu ilmu ya. lagi. Bukan kita saja tapi pendengar ya. Iya. Oke. Dan besok kita akan dengan yang lain, materi yang lain lagi yang lebih menarik tentunya pendengar. Jadi saya harap terus di Pro 1 saluran budaya karena kita masih terus akan memberikan materi-materi yang lain tentunya. Jangan lupa jam 12 sampai jam 1 dan malamnya ada lagi jam setengah 8 sampai jam 8 ya. Iya. Oke. Pada jam setengah 8 saya 19.30 aja. Sama gitu ya. Terima kasih. Kita akhiri bersama kita dalam sajian Kiprah Indonesia untuk hari ini. Terima kasih, saya Yuni pamit. Saya Pak D. Iya. Dan pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.